Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Taufik Subagja dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang gel dan pasta sebagai bahan UTS saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Sri Rejeki Espram APT. Untuk mempersingkat waktu, saya akan awali dengan bismillah. Semi-solid gel dan pasta. Gel merupakan sediaan koloid yang terdiri dari air, aseton, alkohol, dan PEG yang mengandung makromolekul organik dan dikentalkan dengan turunan selulosa. Secara kasat mata, gel tampak transparan dan cepat mencair ketika berkontak dengan kulit yang tidak bersifat oklusif. Sediaan gel juga mudah dihilangkan dengan air sehingga tidak sesuai dengan kulit yang mudah berkeringat. Namun, sediaan gel juga ada yang mengandung minyak yang disebut sebagai organogel atau oleogel. Sediaan organel atau oleogel tersebut lebih tahan terhadap air. Di sini ada definisi gel menurut Farmakope 4. Gel kadang-kadang disebut jelly, merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang disebut dengan partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terfermentasi oleh suatu cairan. Menurut Fornas, gel adalah sediaan berlemak lembek berupa suspensi yang dibuat dari jarah kecil senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik, masing-masing terbungkus dari saling terserap oleh cairan. Penggolongan gel berdasarkan sifat fasa koloid. Gel anorganik contohnya bentonit magma. Gel organik pembentukan gel berupa polimer. Berdasarkan sifat pelarutnya, hidrogel atau pelarut air umumnya terbentuk oleh molekul polimer hidrofilik yang saling sambung silang melalui ikatan kimia atau gaya kohesi seperti interaksi ionik, ikatan hidrogen atau interaksi hidrofobik. Contohnya bentonit magma, gelatin, dan gelatin. Yang kedua ada serogel. Gel yang telah padat dengan konsentrasi pelarut yang rendah diketahui sebagai serogel. Serogel sering dihasilkan oleh evaporasi pelarut sehingga sisa kerangka gel yang tertinggal. Kondisi ini dapat dikembalikan pada keadaan semula dengan penambahan agen yang mengimbisi dan mengembangkan matrik gel. Contoh gelatin kering, tragakan ribon dan acacia ter, dan selulosa kering dan politiren. Berdasarkan struktur, kumparan acak, helik, batang, bangunan, kartu. Basis gel. Basis dalam sediaan semi padat merupakan salah satu komponen dan faktor yang sangat penting karena sangat menentukan baik atau buruknya sediaan tersebut. Basis gel memiliki sifat-sifat yang pertama, tidak mengiritasi kulit, mudah dibersihkan, tidak meninggalkan bekas, stabil, dapat bercampur dengan banyak obat. Yang keenam, secara terapi netral, memiliki daya sebar yang baik, mudah dioleskan. Komposisi gel. Berdasarkan komposisinya, dasar gel dapat dibedakan menjadi dasar gel hidrofobik dan dasar gel hidrofilik. 1. Dasar gel hidrofobik.
Dasar gel hidrofobik terdiri dari partikel anorganik. Apabila ditambahkan ke dalam fase pendispersi, hanya ada sedikit sekali interaksi antara kedua fase tersebut. Berbeda dengan bahan hidrofilik tidak secara spontan menyebar tetapi harus dilakukan dengan prosedur yang khusus. Dasar gel hidrofobik antara lain petrolatum mineral, oil gel, polietilen, plastibas, amulium stearat. Yang kedua, dasar gel hidrofilik. Dasar gel hidrofilik umumnya adalah molekul organik yang besar dan dapat dilarutkan atau disatukan dengan molekul dari fase pendispersi. Istilah hidrofilik berarti suka pada air. Pada umumnya, karena daya tarik-menarik pada pelarut dari bahan-bahan hidrofilik, kebalikan dari tidak hanya adanya daya tarik-menarik dari bahan hidrofobik. Sistem koloid hidrofilik biasanya lebih mudah untuk dibuat dan memiliki stabilitas yang lebih besar. Yang selanjutnya ada cara pembuatan gel. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan, ditimbang, disetarakan timbangan, ditimbang semua bahan. Di dalam mortir digerus CMC dan ditambah air panas sampai mengembang terbentuk massa gel. Digerus ketopropen dan tripagin ada halus dan homogen. Ditambahkan campuran satu yang CMC, lalu dimasukkan ke dalam campuran ketopropen dan nipagin, gerus ad homogen. Ditambahkan gliserol, gerus ad homogen. Sediaan dimasukkan ke dalam wadah. Sediaan beri etiket dan label berwarna biru sebagai obat luar. Wadah gel. Wadah gel harus lubrikan, harus dikemas dalam tub dan harus disterilkan. Gel untuk penggunaan mata dikemas dalam tub steril. Gel untuk penggunaan pada kulit dapat dikemas dalam tub atau pot salep. Wadah harus diisi cukup penuh dan kedap utara untuk mencegah penguapan. Di sini ada etiketnya. Gel berwarna biru karena menunjukkan pemakaian topikal atau kulit bagian luar. Yang selanjutnya ada pasta. Pasta merupakan emulsi semisolid yang terdiri dari sediaan salep dengan obat solid. Sediaan pasta biasanya digunakan untuk menciptakan protective barrier. Pasta memiliki sifat oklusif sehingga dapat melindungi kulit dari iritan eksternal. Pasta juga dapat melekat pada jangka waktu lama pada kulit, sehingga efek proteksi menjadi lebih panjang. Kekurangan sediaan ini adalah sulit dibersihkan dari kulit, rambut, maupun baju. Secara definisi pasta adalah salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat serbuk karena merupakan salep yang tebal, keras, dan tidak meleleh pada suhu tubuh, maka digunakan sebagai salep penutup atau pelindung. Menurut Farmakope Indonesia, edisi ketiga adalah sediaan berupa massa lembek yang dimaksudkan untuk pemakaian luar. Biasanya disebut dengan mencampurkan bahan obat yang terbentuk serbuk dalam jumlah besar. Sedangkan menurut Farmakope edisi 4, pasta adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang digunakan untuk pemakaian luar atau topikal. Basis atau pembawa pasta. Pada dasarnya, basis yang digunakan dalam formulasi sediaan pasta tidak jauh berbeda dengan basis yang digunakan dalam formulasi sediaan salep, yaitu basis hidrokarbon. Karakteristiknya tidak absorpsi oleh kulit, inert, tidak bercampur dengan air, daya absorpsi air rendah,
menghambat kehilangan air pada kulit dengan membentuk lapisan tahan air dan meningkatkan absorpsi obat melalui kulit. Dibagi 5 yaitu soft parafin, hard parafin, liquid parafin, parafin subtotal, parafin ointment. Contohnya Vaseline white phenolatum atau parafin white ointment dan basis. Basis absorpsinya adalah basis hidrofil dan dapat menyerap sejumlah tertentu air. Prosedur kerja pasta. Disiapkan alat dan bahan, disetarakan timbangan, diayak zinc oxide, kemudian ditimbang sesuai kebutuhan, timbang bahan yang lainnya. Zinc oxide dimasukkan ke dalam mortir garus homogen, ditambahkan sedikit Vaseline pelapum, dimasukkan amilum trici gerus ad homogen, tambahkan sedikit Vaseline homogenkan. Masukkan sisa Vaseline gerus homogen, masukkan ke dalam wadah, beri etiket. Etiket pasta berwarna biru karena menunjukkan obat luar atau topikal. Di sini ada perbedaan gel dan pasta. Gel adalah sediaan padat, semi padat yang transparan dan tidak berminyak, yang terdiri dari larutan dispersi dari atau lebih bahan aktif dalam basis hidrofilik. Memiliki sistem pengantar obat yang sangat baik untuk berbagai rute pemberian dengan banyak zat obat yang berbeda. Gel mengandung peningkatan penetrasi yang sangat populer. Untuk pembuatan obat anti-inflamasi dan anti-noksial, gel menunjukkan sifat aliran, pseudopelapis dan atau thixotropik, dan memiliki nilai IED cukup tinggi dengan viskositas rendah. Sedangkan pada pasta adalah sediaan semi padat untuk penggunaan eksternal atau penggunaan luar, dengan konsentrasi lebih kaku dari salep dengan 20% sampai 60% padatan halus. Basis yang digunakan anhidrat atau larut air, digunakan sebagai pelindung antiseptik, absorben dan pelindung untuk lapisan kulit yang rusak, memiliki aliran dilatan di mana nilai IED-nya tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.